Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bella Novita Nasution. Saya adalah mahasiswa dari UIN Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan jurusan Pendidikan IPS semester 7. Jadi, di sini saya akan mempresentasikan hasil critical book review saya yang berjudul tentang money laundering atau pencucian uang. Untuk memenuhi tugas mata kuliah White Collar Crime. Dosen pengampunya yaitu Ibu Asriana Mardiah, SHI MHum. Baik, langsung saja di sini saya akan membacakan identitas dari buku 1, buku 2, dan buku 3. Jadi di sini buku 1, nama pengarangnya yaitu Dr. Handes Tubagus Irman, SH MHum. Judul bukunya yaitu Money Laundering, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka. Kota terbitnya di Jakarta, penerbitnya PT Gramedia Pustaka Utama, tahun terbit 2017, ISBN-nya 9786020371825. Jumlah halamannya 237. Itu buku pertama saya. Dan untuk buku pembanding yang pertama, identitas bukunya yaitu nama pengarangnya ada Fitriani. Judul bukunya Tindak Pidana Khusus Pencucian Uang. Kota terbitnya di Medan. Penerbitnya CV6 Media, tahun terbitnya 2019. ISBN-nya yaitu 9786239160029. Jumlah halamannya 131. Kemudian untuk pembanding yang kedua atau buku yang ketiga, saya mengambil dari buku nama pengarangnya yaitu Andrian Sutedi, judul bukunya Pencucian Uang. Kota terbitnya tidak ada, penerbitnya yaitu PT Citra Aditya Bakti, tahun terbitnya tahun 2008, ISBN-nya 979414969 dan jumlah halamannya 396. Jadi langsung saja saya akan membacakan ringkasan buku dari Dr. Handes Tubagus Irman. Yang judul bukunya tadi Money Laundering, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka. Baiklah, jadi ringkasan buku yang pertama yaitu dari buku Money Laundering, Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penetapan Tersangka, yaitu ringkasannya, tindak pidana pencucian uang di Indonesia itu merupakan hal yang baru karena baru dikenal secara luas pada tahun 2002 sejak diundangkannya UU nomor 15 tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang. Kemudian diubah dengan UU nomor 25 tahun 2003. Sebelumnya, hukum di Indonesia belum mengenal tindak pidana pencucian uang. Tetapi negara barat seperti Amerika Serikat, Inggris, Perancis itu telah lama mengenal pencucian uang. Ini dikenal dengan istilah money laundering. Di Amerika Serikat, hal ini baru diundangkan pada tahun 1986. Dengan adanya Money Laundering Control Act 1986, sebelum itu di sana pencucian uang bukanlah sebuah kejahatan. Di Indonesia setelah adanya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang, barulah diketahui bahwa banyak perbuatan yang ternyata merupakan perbuatan pencucian uang. Namun tindak pidana semudah itu menentukan telah terjadinya tindak pidana pencucian uang dalam KUHP. Untuk menemukan
seseorang menjadi tersangka, harus ada minimal 2 bukti pemulaan yang cukup. Namun, dalam tindak pidana pencucian uang, setiap satu perkara akan dihadapkan kepada dua jenis tindak pidana, yaitu tindak pidana pencucian uang sendiri dan tindak pidana semula. Ini juga disebut tindak pidana asal delik awal atau predikat crime. Walaupun tindak pidana saat ini tidak perlu dibuktikan, harus yakin dan benar bahwa tindak pidana asal itu ada. Oleh karena itu, katanya, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang, peristiwa tindak pidana asalnya harus benar-benar ada. Sebaliknya, tindak pidana asal tidak perlu dibuktikan. Jadi, di sini mereka membilang awal adanya pencucian uang itu perbuatan pencucian uang, perbuatan atau deed adalah sesuatu yang dilakukan atau dikerjakan sehingga perbuatan pencucian uang adalah sesuatu yang dilakukan berhubungan dengan pencucian uang. Kemudian, apakah perbuatan pencucian uang ini merupakan perbuatan pidana? Apabila perbuatan adalah sesuatu yang dilakukan atau yang dikerjakan, dan yang dikerjakan itu apabila telah selesai, maka akan merupakan akhir dari yang dikerjakan, sehingga terdapat hasil dari yang dikerjakan, atau hasil dari suatu peristiwa, atau hasil kelakuan, atau hasil pekerjaan. Jadi, kemudian, perbuatan pencucian uang ini berawal dari adanya perbuatan pidana. Perbuatan pidana itu adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan dan akan dikenakan sanksi jika dilanggar. Perbuatan pidana merupakan suatu perbuatan jahat atau kejahatan. Perbuatan pidana atau tindak pidana atau kejahatan mempunyai akibat, yaitu hasil perbuatan pidana atau hasil tindak pidana atau hasil dari kejahatan. Dilihat dalam pidana, tindak pidana akibat hasil tindak pidana, seperti itu. Kemudian tindak pidana menghasilkan suatu akibat. Akibat tersebut berupa hasil tindak pidana, kemudian hasil tindak pidana tersebut dilakukan dengan suatu perbuatan yang menghasilkan lagi hasil tindak pidana. Akhirnya jadilah tindak pidana pencucian uang. Dari dalam pencucian uang ini, tindak pidana asal sangat berkaitan dan tidak bisa dihilangkan atau dipisahkan. Tindak pidana pencucian uang tidak akan ada kalau tidak ada hasil tindak pidana, dan hasil tindak pidana tidak akan ada kalau tidak ada tindak pidana asal atau predikat crime. Itulah ringkasan dari buku 1. Baiklah, saya lanjut dengan membacakan ringkasan dari buku yang kedua, yaitu istilah pencucian uang ini, kata di buku kedua, atau money laundering telah dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Secara istilah, pencucian uang ini berasal dari bahasa Inggris, yakni money laundering. Money artinya uang dan laundering artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, money laundering berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah money laundering tidak memiliki definisi yang universal, karena baik negara-negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai definisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda. Namun, bagi para ahli hukum Indonesia, istilah money laundering disepakati dengan istilah pencucian uang.
Pencucian uang itu adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Jadi, kemudian juga di sini saya ringkas, tindak pidana pencucian uang atau money laundering secara populer dapat dijelaskan sebagai aktivitas memindahkan, menggunakan, atau melakukan perbuatan lainnya atas hasil dari tindak pidana yang kerap dilakukan oleh kejahatan terorganisir atau organized crime maupun individu yang melakukan tindak pidana korupsi, perdagangan narkotika, dan tindak pidana lainnya. Hal ini bertujuan menyembunyikan atau mengaburkan asal-usul uang yang berasal dari hasil tindak pidana tersebut, sehingga dapat digunakan seolah-olah sebagai uang yang sah tanpa terdeteksi bahwa uang tersebut berasal dari kegiatan ilegal. Kelas selanjutnya saya akan membacakan ringkasan dari buku ketiga, yaitu pencucian uang adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah. Sesuai dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002, tindak pidana yang menjadi pemicu terjadinya pencucian uang meliputi korupsi, penyuapan, penyeludupan barang atau tenaga kerja migran, perbankan, narkotika, psikotropika, perdagangan budak wanita anak senjata gelap, penculikan, terorisme, pencurian, penggelapan, dan penipuan. Kegiatan pencucian uang mempunyai dampak yang serius, baik terhadap stabilitas sistem keuangan maupun perekonomian secara keseluruhan. Tindak pidana pencucian uang merupakan tindak pidana multidimensi dan bersifat transnasional yang seringkali melibatkan jumlah uang yang cukup besar. Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni money laundering. Apa yang dimaksud dengan money laundering? Memang tidak ada definisi yang universal karena baik negara-negara maju maupun negara-negara ada yang di maupun negara-negara dari dunia manapun, ketiga masing-masing mempunyai definisi sendiri berdasarkan prioritas dan perspektif yang berbeda. Namun, para ahli hukum di Indonesia telah sepakat mengartikan bahwa money laundering dengan pencucian uang. Pengertian pencucian money laundering telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum. Contohnya saja menurut Welling, money laundering adalah, katanya, money laundering is the process by which one conceals the existence illegal source or illegal application of income and then disguise that income to make it legitimate. Sedangkan Vassar mengemukakan bahwa money laundering is quite simple, the process struck with dirty money process of crime is washed through clean or legitimate source and enterprises so that the bad guys might more safe enjoy their ill-gotten gains. Jadi banyak sekali definisi yang dikemukakan oleh pendapat ahli. Jadi dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pencucian uang adalah kegiatan-kegiatan yang merupakan proses yang dilakukan oleh seseorang atau organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana kejahatan. Baiklah, di sini saya akan membandingkan antara buku 1, buku 2, dan buku 3. Yaitu dari buku 1 dulu, judul bukunya yang money laundering,
Hukum Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang dalam penetapan tersangka, yang pengarangnya Dr. Andes Tubagus Irman SH MHum. Di sini di dalam buku itu dia mengatakan bahwa pencucian uang atau money laundering itu dikenal sejak tahun 1930 di Amerika Serikat. Munculnya istilah tersebut erat kaitannya dengan usaha laundry. Pada saat itu kejahatan ini dilakukan oleh organisasi kejahatan mafia melalui pembelian perusahaan-perusahaan pencucian pakaian atau laundry atau binatu. Kemudian perdagangan senjata api dan narkotika yang dilakukan oleh mafia disamarkan, ditutupi kegiatannya, dan perusahaan-perusahaan itu digunakan sebagai tempat untuk menyembunyikan kegiatan serta hasilnya. Sedangkan buku dari Fitriani yang judul bukunya Tindak Pidana Khusus, di situ dia mengatakan bahwa pencucian uang itu adalah suatu proses atau perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana, yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah itu berasal dari kegiatan-kegiatan yang sah atau kegiatan-kegiatan yang tidak haram, seperti itu. Beda lagi dengan buku dari Andrian Sutedi yang judul bukunya yaitu Tindak Pidana Khusus Pencucian Uang. Di situ dia mengatakan bahwa pencucian uang itu adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh individu atau perseorangan atau organisasi-organisasi kejahatan terhadap uang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak pidana kejahatan dengan maksud menyembunyikan asal-usul uang tersebut dari mana. Kemudian dengan maksud untuk menyembunyikan asal-usul uang itu dari mana, yang berwenang melakukan penindakan terhadap tindak kejahatan dengan cara terutama masukkan uang tersebut ke dalam sistem keuangan. Jadi perbandingannya yaitu di dalam buku Tindak Pidana Pencucian Uang yang Andrian Sutedi ini, di sini banyak sekali terdapat yang namanya itu pendapat-pendapat ahli. Banyak sekali di dalam buku ini yang dikemukakan pendapat-pendapat ahli. Contohnya saja seperti Chaikin, seperti Pamela Hebusi, seperti lagi Fraser, Welling. Mereka di dalam buku ini dicantumkan yang namanya pendapat-pendapat ahli, pendapat ahli hukum. Tetapi kalau di buku Fitriani Tindak Pidana Khusus tadi tidak ada dicantumkan yang namanya pendapat-pendapat ahli, maupun di buku satu tadi yang judul bukunya Money Laundering yang dari Tubagus Irman. Di sini kita dapat ketahui ya bahwa buku dari Andrian Sutedi ini banyak sekali mengeluarkan pendapat-pendapat ahli. Baiklah, dan di sini saya juga akan ada juga perbandingan yang lainnya, yaitu tentang tahap-tahap atau proses pencucian uang. Jadi di dalam buku Money Laundering Dr. Andes Tubagus Irman SH MHum dikatakan bahwa proses pencucian uang itu dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu yang pertama penempatan atau placement, tahap pelapisan, tahap penggabungan atau integration. Jadi tahap penempatan katanya di sini pada tahap penempatan, placement bentuk uang diubah karena sebagian besar aktivitas kejahatan modern khususnya pengendaraan obat bius atau narkoba
bergantung pada uang tunai sebagai alat pertukaran utama. Mekanisme penempatan biasanya melibatkan pengubah mata uang menjadi bentuk lainnya. Contohnya, sejumlah besar uang tunai yang diterima oleh penjual narkoba didepositokan dalam transaksi berulang dalam rekening bank, sehingga bentuk uang tersebut telah berubah dan sekarang uang itu satu langkah lebih jauh dari asal ilegalnya. Semua uang tunai sekarang telah menjadi suatu bagian elektronik dalam lautan uang. Kemudian ada tahap pelapisan atau layering. Pada tahap pelapisan layering ini, pelaku pencucian uang itu berusaha mengurangi dampak jejak di atas kertas asal mula uang tersebut sesuai namanya. Kemudian ada tahap penggabungan atau integration. Jadi di tahap ini penempatan dan pelapisan telah berhasil diselesaikan. Maka pelaku akan berusaha menggabungkan kembali dana yang dicuci dalam bentuk yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku. Itu menurut buku. Di dalam buku itu ada di dalam buku Money Laundering dari Dr. Randus Tubagus Irman SH.M. Hum. Sedangkan di dalam buku Fitriani yang judul bukunya yaitu Tindak Pidana Khusus, katanya menurut Gary Ferguson bahwa proses money laundering terdiri 3 tahapan juga, yaitu placement, penempatan, layering atau transfer, integration atau menggunakan harta kekayaan atau uang. Penempatan placement yakni upaya menempatkan uang tunai yang berasal dari tindak pidana ke dalam sistem keuangan. Menurut Andrian, bentuk kegiatan dari placement itu ada 5. Yang pertama, menempatkan dana pada bank. Kadang-kadang kegiatan ini diikuti dengan pengajuan kredit atau pembiayaan. Yang kedua, menyetorkan uang pada penyedia jasa keuangan sebagai pembayaran kredit untuk mengaburkan audit trail. Yang ketiga, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah dari suatu negara ke negara lain. Yang keempat, membiayai suatu usaha yang seolah-olah sah atau terkait dengan usaha yang sah berupa kredit atau pembiayaan. Yang kelima, membeli barang-barang berharga yang bernilai tinggi untuk keperluan pribadi, membelikan hadiah yang nilainya mahal sebagai penghargaan atau hadiah. Kemudian transfer atau layering, yaitu upaya untuk mentransferkan harta kekayaan yang berasal dari tindak pidana atau dirty money yang telah berhasil ditempatkan pada jasa keuangan, termasuklah itu bank, sebagai hasil upaya penempatan placement ke penyedia jasa yang lain. Kemudian menggunakan harta atau kekayaan, integration tadi itu merupakan tahap akhir dari proses pencucian uang, adalah integration dari hasil harta atau uang ilegal ini, yakni upaya untuk menggunakan harta kekayaan yang telah tampak sah secara hukum, baik untuk menikmati langsung diidentifikasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan material maupun keuangan. Itu menurut buku Fitriani, tindak pidana khusus, dalam buku tindak pidana khusus. Kemudian di dalam buku Andrian Sutedi yang judul bukunya adalah Tindak Pidana Pencucian Uang. Di sini dia bilang tahap-tahap dan proses pencucian uang itu secara umum terdapat beberapa tahap dan melakukan usaha pencucian uang, yaitu yang pertama placement, yang kedua juga yang kedua juga layering, yang ketiga integration. Jadi placement tahap ini merupakan tahap pertama, yaitu pemilik uang tersebut mendepositukan uang haram tersebut ke dalam sistem keuangan. Terus juga layering adalah tahap kedua. Layering adalah memisahkan hasil tindak pidana dari sumbernya, yaitu tindak pidananya melalui beberapa tahap transaksi.
keuangan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul dana atau uang tersebut. Yang ketiga adalah integration. Jadi integration itu adalah tahap yang terakhir, yaitu adalah upaya menggunakan harta kekayaan yang telah berdampak sah baik untuk dinikmati langsung diinvestasikan ke dalam berbagai bentuk kekayaan materi atau keuangan yang lainnya. Jadi di dalam ketiga buku ini terdapat hampir sama tentang tahap atau proses dari pencucian uang ini. Tetapi yang lebih lengkapnya lagi di dalam buku Sutedi, di dalam buku Andreas Sutedi, yaitu di buku Tindak Pidana Pencucian Uang, judul bukunya. Mungkin hanya itulah perbandingannya. Selanjutnya saya akan membacakan tentang kelemahan dan kelebihan dari ketiga buku ini. Baiklah, jadi dari perbandingan ketiga buku tersebut dapat saya tarik kesimpulan bahwa tindak pidana pencucian uang ini merupakan suatu perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan atau organisasi-organisasi yang melakukan kejahatan tersebut. Kejahatan tersebut terhadap uang yang haram, yaitu uang yang berasal dari tindak kejahatan yang dilakukan perseorangan atau organisasi-organisasi yang melakukan kejahatan, dan seolah-olah uang tersebut adalah merupakan uang dari kegiatan yang halal atau kegiatan-kegiatan yang sah yang dilakukan oleh perseorangan atau organisasi-organisasi lainnya. Dan untuk tahap dan prosesnya sama-sama ada 3 tahap. Yang pertama itu placement, yang kedua itu layering, yang ketiga itu adalah integration. Terima kasih, itulah kesimpulan dari perbandingan yang tadi saya utarakan. Baiklah, saya akan membacakan kelebihan dan kelemahan dari ketiga buku ini. Yang pertama yaitu dari buku Dr. Handes Irham Tubagus SHM Hum, yang judul bukunya Money Laundering, Hukum Pembuktian Pencucian Uang. Jadi di sini kelebihannya yaitu covernya bagus, terus tulisan di dalam bukunya juga sangat jelas. Kemudian bahasa yang digunakan juga tidak terlalu sulit untuk dimengerti. Dan ini juga merupakan acuan bagi buku yang cocok untuk acuan bagi calon seorang guru nantinya gitu. Serta pembahasan yang ada di dalam buku ini sangat mudah untuk dimengerti oleh pembaca. Kemudian juga ada kekurangannya. Kekurangan di buku ini yaitu salah satunya adalah tidak disertainya footnote, tidak disertainya daftar isi, sehingga pembaca sulit untuk melihat apa saja isi yang ada di dalam buku ini. Kemudian juga di sini kurang lengkap, yang namanya pendapat-pendapat ahli itu sangat tidak ada dicantumkan di dalam buku ini, pendapat-pendapat ahli maupun kesimpulan dari wacana-wacana yang telah dituangkan di dalam buku ini itu tidak ada. Kemudian di buku Fitriani yaitu ada kelebihannya. Di dalam buku ini itu sangat bagus karena tertera sangat jelas dan cocok menjadi acuan juga bagi calon guru nantinya. Jadi serta pembahasan yang ada di dalam buku ini sangat mudah dimengerti oleh pembacanya. Dan di dalam buku ini terdapat juga footnote maupun body note. Dan juga di dalam buku ini terdapat lampiran-lampiran di dalam pembahasannya. Terdapat footnote-nya, tapi ada juga kekurangan di dalam buku Fitriani ini, yaitu kekurangannya itu covernya.
covernya yang tidak menarik sama sekali untuk dibaca gitu. Karena kan apa-apa pasti kebanyakan orang mengambil dari covernya dulu ditengok, ya kan. Kemudian juga karena warna covernya ini terlalu gelap, jadi untuk daya tarik seorang pembaca itu kurang. Kemudian juga tidak ada juga yang namanya daftar isinya, sehingga pembaca sulit untuk melihat apa saja yang akan dibahas di dalam buku ini. Kemudian di dalam buku Andrian Sutedi, di sini sangat lengkap bukunya, ya, sangat jelas pemaparan pembahasan yang ada dalam buku ini. Jadi buku ini sangat cocok juga untuk sebagai seorang calon guru nantinya, serta pembahasan yang ada dalam buku ini sangat mudah dimengerti dan sangat mudah dimengerti serta sangat-sangat lengkap. Karena di sini disertai pendapat ahli, disertai juga kesimpulan dari pendapat ahli tersebut disimpulkan dalam buku ini. Kemudian dalam buku ini juga terdapat footnote, dan juga di dalam buku ini terdapat lampiran-lampiran dari pembahasannya. Dan lagi-lagi kekurangannya yaitu dalam buku ini sama seperti buku kedua tersebut, tidak memiliki daftar isi. Dan dia langsung bab 1. Kemudian juga tidak dicantumkannya kota terbitnya di mana. Terus gitu, kemudian juga jadi kalau masalah covernya sudah cukup baik pemilihan warnanya, tetapi juga pemilihan warnanya dan di luar covernya ini juga terdapat gambar pencucian uangnya itu sangat menarik juga bagi pembaca. Mungkin hanya itulah kelebihan dan kekurangan dari ketiga buku ini. Kemudian saya simpulkan bahwa pencucian uang merupakan tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh perseorangan atau organisasi-organisasi lainnya yang mengatasnamakan bahwa uang itu sah dan halal, padahal uang itu haram. Kemudian juga dapat disimpulkan bahwa dari ketiga buku ini bahwasanya pencucian uang ini dikenal pada tahun 1930-an di Amerika Serikat pada awal mulanya. Baiklah, terima kasih. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.